Jujur aja, saya bener-bener antusias membahas topik hari ini. Kenapa? Karena kita bakal membongkar salah satu pergeseran paling masif dan mungkin yang paling nggak terduga di lanskap keuangan global antara tahun 2024 sampai awal 2026 ini. Gini deh, selama beberapa tahun terakhir, kita kan selalu disodorin narasi-narasi besar soal gimana aset-aset tertentu itu seharusnya bergerak pas dunia lagi kacau. Tapi, pas kita lihat data aktualnya sekarang di tahun 2026, wah ceritanya bener-bener beda 180 derajat. Kita bener-bener lagi melihat pergeseran paradigma yang fundamental banget. Di sesi ini, kita bakal bedah habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi sama Bitcoin, terus kenapa emas fisik tiba-tiba balik jadi raja, dan pastinya realitas makroekonomi macam apa yang sampai maksa institusi-institusi raksasa buat nulis ulang buku pedoman investasi mereka. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Oke, mari kita selami hal ini. Karena jujur aja, ini tuh ibarat gajah di pelupuk mata yang harus banget kita bahas. Selama lebih dari 1 dekade, kita kan selalu dengar janji manis yang sama, bahwa Bitcoin itu adalah emas digital. Ide dasarnya sederhana banget. Bitcoin diciptakan buat jadi tempat berlindung yang aman, semacam aset yang kebal inflasi, dan sama sekali nggak terpengaruh sama kekacauan di sistem keuangan tradisional. Tapi coba ingat-ingat lagi realitanya. Pas ketegangan geopolitik bener-bener meledak di mana-mana pada tahun 2025 dan 2026, waktu ada konflik parah di Timur Tengah, masalah rantai pasokan yang macet, ditambah inflasi yang bandel banget nggak mau turun, apa yang terjadi? Harga Bitcoin malah anjlok parah. Disinilah letak disonansi kognitifnya yang masif banget. Alih-alih bertindak kayak benteng pelindung, Bitcoin malah bereaksi persis kayak saham teknologi yang super berisiko. Nah, pertanyaannya, kenapa aset yang diklaim sebagai pelindung krisis justru lari terbirit-birit waktu krisisnya beneran datang? Itulah pertanyaan inti yang bakal kita jawab hari ini. Buat paham anomali tadi, kita harus berani ngebandingin teori sama realitas pasar yang keras. Coba kita lihat profil aslinya Bitcoin di tahun 2026 ini. Ternyata, usut punya usut, Bitcoin itu udah berubah jadi aset dengan beta tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya, dia itu sangat amat reaktif sama kondisi likuiditas makro. Ibaratnya kalau Bank Sentral Amerika alias The Fed lagi cetak uang, wah Bitcoin bakal ikut terbang. Tapi pas The Fed ngerem dan narik uang dari peredaran, Bitcoin langsung nyungsep. Faktanya nih, pergerakan Bitcoin tuh benar-benar nempel dan berkorelasi sama saham-saham teknologi raksasa di Nasdaq. Nah, sekarang coba kita bandingin sama emas fisik tradisional. Kalau lagi ada krisis beneran, institusi raksasa atau bahkan negara sekalipun nggak bakal nyari teknologi canggih. Mereka nyari kepastian absolut. Emas fisik itu nggak punya yang namanya resiko pihak ketiga. Artinya nilainya nggak bergantung sama koneksi internet, nggak peduli sama algoritma, dan nggak ngaruh sama kondisi keuangan perusahaan manapun. Emas sekali lagi ngebuktiin dirinya sebagai pelindung nilai krisis sejati yang sama sekali nggak berkorelasi sama kepanikan di bursa saham. Bagian 1, dampak halving dan era ETF. Nah, kita nggak mungkin bisa ngebahas struktur pasar sekarang tanpa ngelihat balik ke peristiwa Bitcoin halving di tahun 2024 dan tentunya gempuran modal Wall Street yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kayak yang kalian mungkin udah tahu, secara historis, peristiwa halving di mana pasokan Bitcoin baru dipotong separuhnya, itu selalu jadi pemicu euforia luar biasa. Ujung-ujungnya, harga meroket gila-gilaan. Coba lihat datanya di sini. Di tahun 2012 harganya itu meroket sampai 9.000% lebih. Gila kan? Tapi coba perhatiin tren penurunannya dari siklus ke siklus. Di siklus 2024 ke 2025 kemarin, puncaknya itu cuma mewakili kenaikan sekitar 97% dari harga dasar pas halving. Terus, apa sih artinya angka ini buat kita? Ini tuh bukti matematis, teman-teman. Bukti bahwa masa-masa di mana Bitcoin cuma jadi instrumen judi spekulatif liar, itu udah lewat. Penurunan persentase keuntungan yang dramatis ini secara cemerlang mengilustrasikan kalau Bitcoin udah bertransisi jadi instrumen makro yang jauh lebih matang. Logikanya gini, pasarnya udah terlalu raksasa, jadi butuh modal yang jauh lebih masif juga buat bisa ngegerakin harganya ke atas secara signifikan. Dan transisi menuju kedewasaan pasar ini melahirkan sebuah anomali yang luar biasa menarik. Kalau kita amati sepanjang sejarahnya, Bitcoin itu selalu aja nyentuh rekor harga tertinggi baru sekitar 12-18 bulan setelah halving terjadi. Itu udah kayak pola baku lah. Tapi kali ini, siklusnya bener-bener rusak teman-teman. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bitcoin sukses nembus angka $70.000 1 bulan sebelum pasokannya benar-benar dipangkas di bulan April 2024. Kok bisa gitu? Jawabannya sederhana banget, cuma 3 huruf, ETF. Persetujuan ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat pada awal 2024 itu beroperasi kayak mesin penyedot debu raksasa. Modal dari institusi-institusi Wall Street ngalir masuk saking derasnya, sampai-sampai nyiptain yang namanya kejutan pasokan atau supply shock, jauh lebih awal dari jadwal tradisionalnya. Permintaan yang masif dari institusi ini secara efektif menarik semua potensi kenaikan harga yang biasanya baru muncul di masa depan, langsung ditarik ke masa sekarang.
Coba kalian perhatiin angka yang satu ini, 1,75%. Ini tuh benar-benar salah satu metrik paling menakjubkan dari era baru yang lagi kita omongin. Angka ini nunjukin seberapa terkompresinya volatilitas 30 hari Bitcoin di bulan April 2026. Biar kalian ada bayangan betapa drastisnya ini, coba ingat-ingat di siklus tahun 2020. Waktu itu angka volatilitas ini pernah melonjak sampai di atas 9% loh. Penurunan yang masih banget ini nggak terjadi gitu aja. Ini terjadi karena masuknya kendaraan investasi raksasa kayak ETF-nya BlackRock yaitu IBIT yang mengelola dana sampai lebih dari 55 miliar dolar. Mereka ini bertindak sebagai penstabil likuiditas yang sangat ekstrim. Kenapa bisa gitu? Karena institusi raksasa ini nggak kayak trader retail yang jual beli tiap hari. Strategi mereka itu buy and hold. Jadi, ETF ini nyerap guncangan-guncangan harga yang dulu bikin Bitcoin terkenal banget sama naik turunnya yang mengerikan. Sekarang Bitcoin udah benar-benar berlabuh di dunia keuangan tradisional dan itu mengubah total DNA pergerakan harganya. Bagian 2, emas fisik di tengah krisis global. Nah, dengerin ini karena ini benar-benar menakjubkan. Sementara Bitcoin lagi sibuk ditarik masuk ke ekosistem Wall Street dan mulai bertingkah kayak saham teknologi, dunia nyata di luar sana kondisinya lagi memanas parah. Dan apa dampaknya? Pada bulan Maret 2026, harga emas spot memecahkan semua rekor historis dengan menembus angka di atas $5.400 per ons. Ini sama sekali bukan kebetulan teman-teman. Ini adalah hasil dari badai yang sempurna. Di satu sisi, ketegangan geopolitik lagi tajam-tajamnya, terutama di Timur Tengah, ditambah jalur perdagangan global yang lagi terganggu parah. Terus di sisi lain, The Fed masih aja nahan suku bunga tetap tinggi buat merangi inflasi. Kalau pakai logika buku teks, suku bunga tinggi itu harusnya menekan harga emas kan? Karena emas nggak ngasih imbal hasil bunga kayak tabungan atau obligasi. Tapi di titik ini, rasa takut dan kepanikan global jauh lebih mendominasi daripada sekedar imbal hasil. Negara-negara besar, bank sentral, sampai investor kelas paus pada bergegas memborong emas. Mereka benar-benar butuh asuransi pamungkas buat jaga-jaga kalau sistemnya beneran kolaps. Terus apa yang paling menarik di sini? Kalau kita bandingkan performanya selama 12 bulan terakhir, kontras antara dua jenis aset ini benar-benar kayak langit dan bumi. Di saat emas fisik lagi asyik nyetak lonjakan epik sebesar 65% karena orang-orang panik nyari pelarian modal ke aset aman, Bitcoin malah nunjukin penurunan yang cukup bikin meringis, yaitu minus 14% di awal tahun 2026 dari puncaknya. Fenomena rotasi modal benar-benar lagi terjadi tepat di depan mata kita. Uang institusional yang lagi ketakutan itu langsung ditarik dari aset-aset berisiko, termasuk dari Bitcoin, terus diparkir aman ke dalam brankas emas. Fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala nih, bahkan negara berdaulat kayak Bhutan, yang kita tahu banget aktif nambang dan nyimpen Bitcoin dalam jumlah raksasa, ternyata ikut-ikutan melikuidasi atau menjual cadangan Bitcoin mereka di periode ini gara-gara tekanan pasar. Logikanya gampang aja, kalau negara pemegang kripto kelas kakap aja beralih, pasar lain jelas bakal ngeliat dan ngikutin arus ini. Biar lebih jelas, mari kita bedah fenomena anomali tadi pakai data statistik yang nggak bisa bohong. Kita bahas yang namanya korelasi bergulir. Intinya, ini tuh metrik buat ngukur seberapa sinkron dua aset bergerak di waktu yang bersamaan. Mikirnya gini deh, kalau Bitcoin beneran pantas menyandang gelar emas digital, otomatis angkanya harus positif kan? Dia harusnya bergerak searah bareng emas fisik. Tapi kenyataannya, di tahun 2026, korelasi 1 tahun antara Bitcoin dan emas malah nyungsep ke zona negatif. Tepatnya di rentang minus 0,17 sampai minus 0,85. Secara empiris, angka ini mengkonfirmasi kalau di mata sistem keuangan global, Bitcoin dan emas itu dua instrumen yang benar-benar beda. Kenyataannya hari ini, pergerakan Bitcoin itu jauh lebih mirip sama saham-saham perusahaan teknologi gede di indeks Nasdaq 100. Dia sensitif banget sama naik turunnya likuiditas atau uang yang beredar dari The Fed, sedangkan emas fisik, dia berdiri sendiri, solid, ngasih pelindungan risiko yang sejati justru pas dunia lagi diambang kekacauan. Bagian 3, ancaman kuantum terhadap kripto. Seolah-olah tekanan makro tadi belum cukup berat buat nekan sentimen Bitcoin di awal 2026, muncul lagi satu badai dari sisi teknologi. Ketakutan baru ini sukses bikin para manajer kekayaan dan investor institusional mulai ketar-ketir. Coba perhatiin angka ini, 1,7 juta Bitcoin. Ini bukan sembarang angka teman-teman, ini adalah jumlah koin lama alias dompet legacy yang berpotensi rentan terhadap peretasan di masa depan. Termasuk di dalamnya adalah koin-koin dari era awal banget yang sering dikait-kaitin sama pembuatnya Satoshi Nakamoto. Tapi sebelum kalian panik, mari kita perjelas satu hal. Proses penambangan atau mining harian yang terjadi hari ini itu dipastikan masih sangat amat aman. Masalahnya justru mengintai dompet-dompet jadul yang masih pakai format enkripsi kunci publik versi lama. Laporan analis memprediksi dalam 3-5 tahun ke depan, komputer kuantum
yang super canggih berpotensi mecahin enkripsi dompet jadul itu. Bayangin, dalam waktu kurang dari 10 menit. Gak heran kan, secara psikologis, ancaman ini langsung jadi tembok raksasa buat investor institusional. Mari kita beralih dan lihat gimana komunitas merespons situasi ini. Karena faktanya, jaringan Bitcoin juga nggak cuma duduk diam nunggu diserang. Jaringan yang sifatnya terdesentralisasi itu nggak bisa diupdate sembarangan dalam semalam layaknya aplikasi di smartphone kalian. Butuh konsensus atau persetujuan global. Untungnya, saat ini udah ada rencana metodis bertahap bernama BIP 360 yang lagi jalan. Di kerangka waktu ini kita bisa lihat kalau kita udah ngelewatin fase riset. Dan sekarang di 2026 kita lagi di tahap pengujian aktif. Terus ke depannya, dari tahun 2027 sampai 2031, kita bakal masuk ke fase krusial selama 3-5 tahun, di mana setiap pengguna harus melakukan migrasi kunci digital mereka ke format standar baru yang dijamin kebal kuantum. Ini tuh benar-benar usaha logistik dan koordinasi teknis berskala raksasa, demi mastiin kelangsungan hidup jaringan Bitcoin untuk dekade-dekade berikutnya. Saya pribadi sangat suka sama kutipan dari Adam Back ini, salah satu pelopor kriptografi yang paling dihormati di industri. Kutipan ini rasanya pas banget buat nempatin semuanya di perspektif yang benar. Ancaman kuantum itu bukan hal yang bakal tiba-tiba menghancurkan Bitcoin besok pagi, bukan. Ini lebih ke sebuah masalah engineering terjadwal yang emang nuntut perombakan struktural selama bertahun-tahun. Tapi, nah ini tapinya, disinilah letak perbandingan yang paling jelek kalau disandingkan sama emas. Pas developer Bitcoin lagi sibuk berkoordinasi secara global buat nulis ulang kode-kode supaya nggak diretas sama komputer di masa depan, emas fisik sama sekali nggak peduli. Emas kebal secara intrinsik terhadap dekripsi matematika jenis apapun. Kenapa? Karena nilainya itu murni berakar pada susunan fisika dan kimia atom, bukan pada seberapa rumit barisan kode perangkat lunak buatan manusia. Bagian 4. Strategi portofolio barbel. Setelah membedah panjang lebar soal tekanan geopolitik, masalah likuiditas makro, sampai ancaman teknologi kuantum tadi, banyak dari kalian mungkin mulai bertanya langsung, jadi apakah peran Bitcoin udah mati sebagai pelindung nilai portofolio? Jawaban singkat dan tegasnya adalah tidak. Bitcoin sama sekali belum mati. Cuma mulai sekarang kita harus berhenti memperlakukan Bitcoin seolah-olah dia itu emas. Kesalahan paling umum di masa lalu itu ibarat nyoba masukin kotak ke dalam lubang bundar, memaksakan sesuatu yang bukan tempatnya. Realitas barunya adalah Bitcoin itu ngelayanin peran buat pertumbuhan modal yang berisiko tinggi dan dapat untung besar dari eksposur teknologi dan likuiditas. Peran ini secara fundamental sangat amat berbeda dengan peran asuransi tradisional yang ditawarin sama emas fisik. Kalau kalian bisa sadar dan paham perbedaan peran ini, kalian bisa ngerancang satu strategi investasi yang luar biasa cerdas. Jadi poin krusialnya itu begini. Para manajer kekayaan yang paling pinter di tahun 2026 ini kompak ngadopsi apa yang disebut sebagai strategi barbel. Kalau kalian ngebayangin barbel angkat beban, kan berat di kedua ujung ekstrimnya tapi ringan di tengah. Konsepnya persis gitu. Di satu ujung ekstrim, kalian amankan sekitar 10-15% dari kekayaan kalian murni ke dalam emas fisik. Ini bakal jadi jangkar kalian, asuransi mutlak buat ngelindungin aset pas terjadi perang atau kolapsnya sistem. Terus, di ujung ekstrim yang satunya lagi, kalian alokasikan sebagian kecil aja, sekitar 2-5% khusus ke dalam Bitcoin. Porsi kecil ini fungsinya ibarat mesin supercharger buat portofolio kalian, ngasih potensi pertumbuhan yang eksponensial dari dunia teknologi. Sisa modalnya baru deh kalian taruh di instrumen tradisional kayak saham atau obligasi. Pendekatan ini adalah pengakuan nyata bahwa kelangkaan fisik yang dimiliki emas dipadukan dengan kelangkaan digital dari Bitcoin itu benar-benar pasangan yang saling melengkapi dengan indah, bukan saling bersaing. Kalau kalian butuh bukti, mari kita lihat langsung metrik kinerjanya. Kalian bakal langsung ngerti kenapa strategi ini laku keras. Coba fokus ke rasio Sharpe yang ada di kolom paling kanan. Buat yang belum tahu, rasio ini adalah cara kita ngukur untung yang kita dapat kalau dibandingin sama seberapa besar resiko atau volatilitas yang harus kita tahan. Begini gambarannya. Kalau kalian nekat naruh 100% uang di Bitcoin, iya sih untungnya gede, tapi perhatiin volatilitasnya, nyampe 52%. Wah, itu sih jaminan gak bisa tidur tenang pas harga anjlok. Terus, portofolio tradisional yang 60-40. Emang sih volatilitasnya anteng di kisaran 11%, tapi rasio Sharpe-nya nyungsep ke angka yang sangat menyedihkan, cuma 0,24 pas krisis makro kejadian. Nah, sekarang lihat pas kita nerapin strategi barbel. Volatilitas berhasil dipangkas jadi sekitar 13% aja, sangat aman. Tapi lihat, kalian tetap berhasil mempertahankan rasio Sharpe yang sangat kuat di angka 0,68. Kombinasi yang disengaja ini benar-benar ampuh ngeredam kepanikan pasar, sambil tetap ngasih tiket VIP buat kalian nangkep peluang pertumbuhan luar biasa dari era aset digital.
Pada akhirnya, kalau kita telaah lagi, baik lonjakan harga emas yang terus mecahin rekor, maupun ketahanan serta kematangan Bitcoin setelah diintegrasikan penuh ke Wall Street, keduanya itu sebenarnya lagi nyeritain satu kisah fundamental yang persis sama. Apa itu? Keduanya bertindak sebagai wujud nyata dari mosi tidak percaya terhadap mata uang kertas cetakan bank sentral. Pertempuran raksasa ini masih sangat jauh dari kata selesai, teman-teman. Di satu sisi, kita dihadapkan pada kekayaan fisik kuno yang tak lekang oleh waktu dan terbukti selalu selamat melewati setiap krisis terburuk sepanjang sejarah manusia. Di sisi lain, kita terus disajikan ujung tombak eksperimen penyelesaian transaksi digital masa depan yang gak henti-hentinya berevolusi. Jadi, ini pertanyaan pamungkas buat kalian renungkan malam ini. Dengan ngebaca semua data tadi, bentuk uang keras atau hard money manakah yang menurut kalian bakal benar-benar mendikte arah dekade berikutnya? Teruslah bertanya, tetaplah kritis sama data investasi kalian, dan sampai jumpa lagi di analisis kita selanjutnya. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming.